TPS di Palembang, Sumatera Selatan hari ini melaksanakan pemungutan suara ulang usai ditemukan adanya pelanggaran administrasi. Salah satunya di TPS 22 yang memiliki 569 daftar pemilih tetap. Warga yang termasuk dalam daftar pemilih tetap di TPS 22, Kelurahan Cialang, Palembang, Sumatera Selatan, mengikuti PSU atau pemungutan suara ulang. Hal ini dilakukan usai adanya laporan Panwas terkait pelanggaran administrasi yang diindikasikan kelalaian dari KPPS. Saat pencoblosan 27 November kemarin, ada 3 pemilih yang bukan berasal dari Kelurahan Cialang. Selain TPS 22 Cialang, ada 4 TPS lainnya yang menggelar PSU di Palembang seusai rekomendasi dari Bawaslu Kota. Ada 3 pemilih yang bukan dari Kelurahan Cialang dan Kecamatan Sako. Kebetulan 3 pemilih tersebut berasal dari Kecamatan Bukit Kecil, dari kelurahan lain. Jadi ketika pas mendaftar di sini memang sudah pertama kali sudah ditolak sama Ketua KPPS, sudah menjalankan tugas dengan baik mereka. Tetapi karena adanya intervensi dari pihak lain, makanya mereka bilang, oh ini bisa memilih. Tapi padahal sebenarnya ini tidak bisa karena di beda domisili, Pak. Yang jelas di sini ada intervensi dari teman-teman saksi. Jadi karena mereka bilang ini bisa, jadi ya mau tidak mau anggota KPPS kita ini terpengaruh kan. Karena di saat itu mereka juga dalam keadaan kredit, dalam keadaan ramai juga. Artis Lucky Hakim mengklaim memenangkan Pilkada Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Lucky menyebutkan dirinya unggul dari cabub petahana Nina Agustina. Calon Bupati Indramayu, Jawa Barat, Lucky Hakim yang berpasangan dengan Saifuddin mengklaim unggul dalam perolehan suara dari pasangan cabub-cabub Nina Agustina dan Tobroni dalam pemilihan kepala daerah. Klaim ini diperoleh dari hasil hitung cepat yang dilakukan secara internal oleh tim pemenangan. Dan ini bukti nyata, perolehan suaranya sangat banyak. Masih ada relung di hati masyarakat Indramayu, di mana mereka, masyarakat Indramayu, memiliki welas asih, kepedulian kepada masyarakat, kepedulian kepada Indramayu masa depan. Jadi mereka datang ke TPS nyoblos tanpa diiming-imingi money politik, tanpa uang es, tanpa uang apapun. Mereka datang ke TPS dan nyoblos Lucky saya. Alhamdulillah ini perolehan suaranya. Dan saya ucapkan terima kasih untuk para penyelenggara, juga para APH yang juga membuat kondisi Indramayu ketika pilkada sempat menghangat dan memanas, tapi tetap kondusif. Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Makassar pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar. Pada hari Minggu kemarin, dari 15 kecamatan di Kota Makassar, saat ini sudah ada 13 kecamatan yang telah merampungkan rekapitulasi tingkat PPK atau kecamatan untuk dilanjutkan dalam rekapitulasi suara tingkat Kota Makassar. Dalam rekapitulasi suara tingkat Kota Makassar, Kecamatan Sangkarang menjadi kecamatan pertama yang melakukan rekapitulasi. Rekapitulasi dimulai dari pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, kemudian dilanjutkan pada rekapitulasi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar. Rekapitulasi kecamatannya terkait insya Allah tanggal 6 paling lama batas waktu rekap di tingkat Kota Makassar. ya, untuk surat suara sendiri yang sudah masuk Pak, yang sudah rampung dari kecamatan ada berapa sekarang yang sudah terima? Ya, untuk kotak di hasil sampai saat ini masih 13 kecamatan. Walaupun sekarang itu lagi 2 kecamatan yang lain itu sudah menuju di gudang Hotel Laro ini. Insya Allah ini malam clear semuanya. Berarti di hasilnya semua sudah 15 kecamatan ini malam. 15 kecamatan. Ya. Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Kepulauan Seribu telah selesai dilakukan. Hasilnya paslon nomor urut 3 Pram Rano Karno memperoleh suara terbanyak. Rapat pleno berlangsung Minggu siang di Pulau Bidadari, Kepulauan Seribu, Jakarta. Rekapitulasi suara di tingkat kabupaten merupakan tahap lanjutan dari proses rekapitulasi di 2 kecamatan yang berada di Kepulauan Seribu, yakni Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan Selatan. Hasilnya pasangan calon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno memperoleh suara terbanyak. Jumlah surat suara yang punya hak pilih dari DPT 20.908 itu sekitar
15.000-nya itu digunakan. Artinya kalau seandainya berkaitan jumlah perolehan suaranya tadi sekitar antara berapa tadi pasangan, saya lupa, sekitar yang jelas kalau secara perolehan suara itu tadi dibacakan itu 03 urutannya, terus 01 dan 02 secara perolehan suaranya gitu. Informasi terkini kita segera sapa jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya di kantor KPU Jakarta. Beni, selain Kepulauan Seribu, daerah mana saja yang sudah selesai melakukan rekapitulasi suara pilkada? Ya, Juno dan juga saudara, selamat siang. Memang sejak tanggal 28 November yang lalu sudah dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada Jakarta 2024. Dan memang terkait hal tersebut, kemarin pada tanggal 1 ini di Kepulauan Seribu sudah dilaksanakan rekapitulasi rapat pleno hasil pemungutan suara Pilkada 2024 maksud kami, di mana dari hasil tersebut diketahui bahwa pasangan calon nomor urut 3 Rano Karno dan juga Pramono Anung ini mendapatkan total suara 7.456, di mana disusul dengan pasangan Ridwan Kamil 6.578 serta Dharma Pongrekun dan juga Kun Wardana 653. Dan dari keterangan Ketua KPU Jakarta Wahyudinata, memang tingkat partisipasi di Kepulauan Seribu sendiri ini mencapai 70%, di mana jumlah DPT maksud saya yang berkisar 20.908 DPT ini dipakai hak pilihnya sekisar 15.161. Ini artinya sekitar 70% partisipasi masyarakat di Kepulauan Seribu. Sementara untuk kota lainnya seperti Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan kota-kota lainnya ini masih menunggu dari rekapitulasi tingkat kecamatan yang memang akan direncanakan ini akan dilaksanakan pada esok hari. Di mana untuk Jakarta Timur sendiri nanti malam akan ada pembukaan untuk rapat pleno rekapitulasi tepatnya pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, disusul dengan Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan juga Jakarta Pusat pada esok harinya. Begitu Juno dan juga saudara. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dari kantor KPU Jakarta. Sesaat lagi saudara, banjir melanda sejumlah daerah di Indonesia. Di Aceh